Oke sahabat-sahabat, sebelum menonton konten ini jangan pernah lupa kunjungi, datang, masuk, singgah ke channel saya yang satunya ini, GNS Entertainment. Di situ jangan pernah lupa di subscribe, ditonton, dan di share sebanyak-banyaknya. Semoga bisa berkembang, saya memberikan karya-karya terbaik untuk kalian semua. Terima kasih. Yo matur nuwun. Sudah beberapa yang sudah packing saat Anak Pak Nabi. Weh Arjuno, cah bagus. Cah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS dan salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir dan enyonge Raden Janoko, Raden Arjuno. Wes, Janoko istilah orang Jawa itu Janoko sahabat-sahabat, tapi kalau intelektualnya adalah Arjuna, seperti itu. Oke sahabat-sahabat, seperti biasanya kita tidak lupa kepada sahabat-sahabat, saya mengajak untuk bersolawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamah nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah lupa kita doa likum satun, sahabat-sahabat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utfi biha harol wabah ilhatimah Al-Mustafa wal Murtada wa banahumang wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dia akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak Arjuna? Enggih den bagus. Nur Samsun. Wis. Saya latihan dalang sahabat-sahabat. Latihan dalang ini saya pakai wayang-wayang. Oke sahabat-sahabat. Jadi malam ini saya sengaja mengajak Raden Arjuno Janoko ini untuk mengupas atau memberikan ulasan edukasi kepada sahabat-sahabat
mengenai apa? Soal jodoh. Hah? Soal jodoh. Soal jodoh. Iya. Oke. Jodoh. Soal jodoh ya, soal jodoh. Oke, saya tak ngobrol-ngobrol dulu sama Arjuna. Hai Kang Mas Arjuna. Nggih. Pripun? Wonten ngersakaken napa Den Bagus sing ngarsa Nur Samsun? Enten dawuh punapa kagem kawula sakmenika? Ngeten. Raden, ngeten. Kula Nur Samsun pengen mangertosi bab perkawis masalah jejodohan. Nggih, Cah Bagus. Bab jejodohan niku sing bab kepripun? Kula badhe mirengaken rumiyin saderengipun kula ngrewangi jawab napa sing dados unen-unene unek-uneke panjenengan Cah Bagus Nur Samsun. Nggih. Sakmenika ngeten Raden. Kawula pengen mangertosi bab masalah jejodohan napa wonten ingkang tiyang jaler utawi tiyang istri niku yen menawi dereng rabi-rabi sedangkan yuswane umure sakmenika sampun langkung sepuh napa niku enten urusan kalih bab gaib, bab sihir, guna-guna ugi sanesipun. Oh, mangkaten toh Den Bagus sing ngarsa. Kula jawab ngeten nggih. Sakmenika bab masalah perkawis kados jenengan aturaken niku mboten wonten hubungane kalih bab sihir utawi guna-guna utawi dipageri ditutupi niku mboten wonten. Niku sak mangertos kula. Oh alah, ngoten toh. Nggih, Cah Bagus sing ngarsa Nur Samsun. Dados menawi perkawis masalah sampun rabi utawi dereng rerabian, dereng bebojoan, sakmenika niku masalah urusanipun ngersane Gusti Allah. Oh alah, nggih. Kula mangertosi Raden Janaka. Matur suwun Raden Janaka, kula tak matur kalih sahabat-sahabat GNS teng mriku. Kula ngaturaken matur suwun nggih Raden Janaka. Nggih Cah Bagus. Kula tak pamit rumiyin nggih Cah Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dateng panjenengan Raden Mas Janaka. Mugi-mugi ndadosaken manfaat ugi berkah kagem kula ugi para sahabat-sahabat GNS. Nggih sami-sami Cah Bagus. Monggo kula tak nglajengaken lelampahan. Nggih, monggo. Tuk tak tuk dung tuk tak dung dung tak dung dung tak gleng. Oke sahabat-sahabat, seperti itulah percakapan antara saya dengan Raden Janaka alias Raden Arjuna. Jadi Raden Arjuna itu terkenal sang penakluk hati lawan jenis atau sang penakluk hati wanita. Mengenai sejarah atau legenda Arjuna, Raden Arjuna, kita semua sudah tahu. Raden Arjuna itu sosoknya adalah tampan, rupawan, dan sosoknya Raden Arjuna itu selalu mementingkan keluarga dan mementingkan persaudaraan dan mementingkan negaranya. Raden Arjuna itu berwatak rela mati, berjuang demi negara, mempertahankan negara, kedaulatan bangsanya, dan harga diri keluarganya. Seperti itu. Oke sahabat-sahabat, saya akan memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat. Kemarin banyak sekali yang bertanya mengenai Gus,
Saya usia sekian-sekian sudah 40 tahun belum menikah. Dulu saya pernah punya pacar dan saya disumpahin katanya tidak akan menikah, tidak akan bisa menikah, dan katanya saya tidak bisa menyukai cowok gitu ataupun cewek dan lain-lainnya. Seperti itulah pokoknya. Banyak yang sudah menikah terus cerai, setelah cerai belum kunjung menikah, dan banyak yang menganggap mereka menganggap dirinya itu sudah dibentengin atau disumpah serapah atau diguna-guna oleh mantannya. Jadi seperti ini sahabat-sahabat, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau untuk spesifik dari jawaban saya, tidak ada istilah jodoh itu dengan urusan mantan ya, tidak ada. Jadi masalah kita menikah atau belum menikah itu urusannya sama Allah, diri kita dan Allah. Kalau Allah belum menghendaki kita menikah, maka kita juga belum menikah. Dan ingat, jangan pilih-pilih. Menikah itu jangan pilih-pilih. Jadi kalau kita sudah ngempet menikah, menikahlah. Yang penting kita niat untuk ibadah kepada Allah, bukan karena untuk nafsu. Kalau kita mencari cantik, kita mencari tampan, itu relatif. Kita punya istri cantik, kita melihat istri orang lain lebih cantik. Istri kita terasa membosankan, nanti kita melihat istri orang lain kok malah asik ya. Nah, nanti akan terjadilah sebuah ketidaknyamanan, sebuah ketidakbeneran, ketidakbaikan. Jadi itu akan menjadikan ada pihak ketiga, yaitu setan. Jadi di dalam pernikahan janganlah kita mengutamakan nafsu, tapi kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, kita ibadah. Dan kalau kita melihat cantik atau ganteng itu percuma, karena di dunia ini ketampanan atau kegantengan itu relatif. Ya, relatif. Kalian melihat seorang wanita cantik, setelah kalian nikahin, lama-lama kalian melihat orang lain ada yang lebih cantik lagi. Begitu pula dengan wanita, menikahi seorang laki-laki tampan, lama-lama bosen gara-gara melihat orang lain, cowok lain tampan daripada suaminya. Akhirnya terjadilah perselingkuhan dan lain-lainnya, terus cerai dan sebagainya. Itu salah, tanggapan yang salah seperti itu. Jadi kalau untuk menurut saya, fokuslah kepada keluarga kalian, karena keluarga kalian adalah surga kecil. Jadi fokuslah kepada keluarga kalian. Dan tentunya sahabat-sahabat, adapun mengenai disihir sang mantan atau diguna-gunain atau ditutup, katanya ditutup auranya, katanya ada yang bilang kalau saya suka, si laki-lakinya nggak suka. Kalau si laki-laki tersebut suka, sayanya nggak suka. Nah, itu tergantung pada diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Kenapa kita tidak suka? Nah, di situ harus kita fahamin. Kalau tidak suka ya kita harus cari suka. Kalau kita suka dan orang lain belum suka kepada kita, tidak suka dengan kita, itu tidak ada unsur kita itu ditutup auranya. Kalau pengen terbuka auranya, maka sholat dan wudhu, tadarus Al-Quran bagi yang muslim, itu ibadahnya diperhatikan supaya apa? Auranya terpancar. Itu. Selain itu perawatan. Nah, perawatan nggak harus ke salon, enggak. Itu perawatan itu harus kemana? Nah, ke jonggol, ke jonggol. Aduh, ya Allah. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Tidak ada guna-guna, tidak ada namanya ditutupin auranya, nggak ada urusannya seperti itu. Jadi jangan kameramen kok ngantuk piye? Wah, ra cetha iki. Kamerane ngantuk gini telek ngono. Aduh iki. Iki pasangin iki Gus bantet iki madhep kula ya. Orang ngaruh. Masa nggak malu sama Ahmad tuh? Malulah sama Ahmad. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat. Dan
Jangan pakai pelet-peletan, nggak perlu pakai pelet-peletan. Nah, kalau pengen cepet mendapatkan simpati dari lawan jenis, perhatian dari lawan jenis, maka perhatikan diri kalian untuk Allah, serahkan diri kalian untuk Allah, dan teruslah istiqomah mensyairkan atau mendawam mengamalkan solawat, karena solawat itu adalah pelet yang paling dahsyat. Pelet yang paling dahsyat itu adalah solawat. Kita solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan adanya solawat itu kita semua yang artinya sudah membuka cakra atau panca aura kita. Seperti itu. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, dengan bukti kita istiqomah bersolawat, maka insya Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencintai kita. Itu. Tanpa kita mencintai Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sudah mencintai kita. Seperti itu sahabat-sahabat. Itu. Jadi sahabat-sahabat mau bertanya apa lagi nih? Kira-kira saya konten berikutnya mau edukasi apa nih? Edukasi apa? Nah, edukasi apa? Kemarin kan ngebahas masalah tentang santet-santet ya. Nah, kalau di rumah kedatangan ular, kedatangan kalajengking atau apalah dan lain-lainnya, itu belum tentu santet, belum tentu ya, itu belum tentu santet. Jadi itu bisa mungkin hewan liar yang ada di sekitar kita memang pengen masuk, tidak sengaja masuk, kan seperti itu. Jadi kita tidak langsung menilai dikit-dikit kalau ada hewan masuk ke rumah itu santet begini, belum tentu ya sahabat-sahabat. Jangan menyalahkan santet itu tidaklah murah, nyantet itu mahal, itu ya sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat disantet, sahabat-sahabat itu orang kaya atau bukan? Kalau orang kaya wajar bisa disantet, dan wajar kalau ada orang menyantet karena biasanya ingin menghancurkan rumah tangganya, terus pengen menghancurkan perekonomiannya, usahanya, karirnya dan lain-lainnya supaya bangkrut. Lah kalau kalian itu di bawah rata-rata perekonomiannya ya, dan di situ masa mau disantet? Ya, keuntungannya apa? Buat yang si nyantet itu apa untungnya? Kan nggak ada untungnya. Itu. Mau dibuat miskin sudah miskin. Mau dibuat jatuh jabatannya nggak punya jabatan. Mau dihancurkan perekonomiannya kan buruh. Nah, seperti itu. Mau dihancurkan apanya? Kan nggak ada untungnya buat yang nyantet, kecuali kalau kalian tuh konglomerat, kaya raya, punya usaha, pengusaha dan lain-lainnya. Nah, punya warisan banyak, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, karena kameramen saya sudah gini ngantuk, saya juga pusing kalau ngadepin kameramen saya ini, ngantukan orangnya, mudah tidur, nggak jelas. Ini Faris, supir saya sebetulnya. Dan itu sedikit ulasan mengenai jodoh dari saya, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat mau bertanya apa lagi nih? Bertanya apa? Tentang apa? Saya akan memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat sesuai dengan request kalian semua. Nanti saya akan bahas request yang paling banyak itu. Yang paling banyak, suara yang terbanyak itu requestnya apa? Nanti saya akan membahasnya insya Allah. Insya Allah kalau kita masih bisa berkesempatan bertemu kembali di lain waktu, di kemudian hari kita akan membahasnya. Absen dulu sahabat-sahabat, berapa menit? Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat. Saya sebetulnya di bulan Ramadan ini hanya untuk iseng-iseng lah sahabat-sahabat, supaya sahabat-sahabat tidak pusing mencari saya. Nah, kemarin kita nggak live ya sahabat-sahabat, kita nggak live kemarin. Saya upload lagu. Jadi sahabat-sahabat, seperti itulah pokoknya. Terus dukung kami terus ya, komentar di bawah request apa. Terima kasih dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa puter tasbih, waca sholawate.